Saya ditinggal sama bapak umur 12 tahun, sama ibu umur 2 tahun. Oh gitu. Jadi hidupnya sebatang kara. Beh, namanya siapa Beh? Hah? Nama Babe? Nama aku Marsanda. Marsanda. Iya benar. Aslinya mana? Aslinya Buaran Bebakan, Kelurahan Bebakan. Umur sekarang udah berapa? Umur 50. Udah, tapi sehat ya? Maksudnya nggak pernah sakit Beh? Babe nggak pernah sakit? Nggak pernah ngalamin sakit. Udah berapa puluh tahun nggak pernah sakit. Sakit berat gitu nggak pernah nggak gitu? pernah sama sekali. Pusing-pusing doang gitu paling ya? Paling pusing sebentar. Pakai obatnya kasih obat Paramek? koyo aja. Koyo. Kasih koyo gitu? Iya. Udah, koyo cukup. 1 kali aja langsung sembuh. Tipsnya apa sih Beh biar bisa sehat terus kayak gitu kayak Babe? Apanya tuh? Ya biar sehat nggak pernah sakit gitu kan. Zaman sekarang kan jarang banget tuh orang sehat kayak Babe gitu. Bentar-bentar kepanasan dikit, kehujanan dikit sakit. Kalau Babe kan enggak nih, masih strong aja gitu. Soalnya dilatihnya dari kecil, pikirannya dibebasin aja. Maksud dari pikiran dibebasin itu gimana? Diblongin aja, maksudnya diblongin Lepas aja. aja gitu, nggak usah jadi beban gitu ya. Iya. Kita nggak ada pikiran apa-apapun kan, belum ada punya tanggung jawab. Belum ada tanggung jawabnya kan, hidupnya sendiri. Gitu. Iya. Belum pernah merit ya? Belum pernah nikah, belum. Kenapa itu? Emang udah komitmen pingin bebas aja gitu apa gimana? Biar nggak terikat apa? Pernah ngalami mau berumah tangga tapi mikir kedua kalinya, kerjaannya belum dapat kerjaan. Oh, jadi belum dapat. nggak gagal, nggak nikah, nggak jadi. Nggak jadi Iya. gitu. Nggak jadi untuk berumah tangga. Babe kerja jadi tukang bersih-bersih di Modern ini udah berapa lama? Sudah hampir jalan 7 tahun. 7 tahun. Udah lama ya? Udah lama sekali. Ini bayar gajinya harian apa bulanan, Be? Sebenarnya dibayarnya 1 hari itu 40.000, tapi totalannya sebulannya 1.040.000. Dari pihak Modern langsung? Iya, langsung dari pihak dari Modern juga. Orang tua masih ada nggak, Be? Saya ditinggal sama bapak umur 12 tahun, sama ibu umur 2 tahun. Oh gitu. Jadi hidupnya sebatang kara. Gedenya di mana? Sama siapa? Sama siapa dulu? Sama kakak perempuan, kakak yang nomor 2. Kakak kandung? Iya, kakak kandung. Itu ditinggal emang dulu? Ditinggal sama ibu, sama bapak, umur 13-14 tahun sudah nyari uang. Sendiri Bantu-bantu tetangga, ngasuh tetangga anaknya, terus bantu ngepel, nanti dikasih uang sama tetangga, dikasih makan gitu. Sekarang hidupnya sama siapa? Sendiri, nggak ada sama siapapun. Di rumah Buaran Tumpeng itu? Sebenarnya nggak ngontrak, nggak punya rumah, nggak punya warisan dari orang tuanya nggak ngasih warisan. Terus tidurnya di mana? Tidur kalau bisa di rumah tangga gitu. Setiap hari pindah-pindah gitu? Enggak sih, nggak pindah-pindah, di situ aja tidurnya. Yang pentingnya sayanya rajin, sering ngepelin. Oh, ngebantu-bantu juga gitu ya? Iya, sering ngepelin, sering nyapu. Jadi dianggap seperti kayak saudara. Udah kayak saudara sendiri gitu. Iya betul, kayak saudara sendiri. Tapi Babe kelahiran mah Tangerang, bener-bener Tangerang. Iya, Tangerang. Deket rumahnya, deket depan Metropolis. Masuk ke kampung dekat musola. Metropolis. Ya, ini nih, yang ini depan. Oh ya, Buaran sini PLN. Iya. Oh, tak kira Buaran Tumpeng. Enggak. Sebenarnya saya tinggalnya di Buaran Kandang Besar. Oh, Buaran Kandang Besar. Iya, dekat Alpala. Iya. Dekat Alpala. Itu. Iya, gitu. Saya kan orang situ. Babe pernah nggak ngalamin pengalaman terburuk dalam kehidupan Babe? Kayaknya bisa sampai kayak kayak udah pasrah, udah nggak mau ngejalanin hidup gitu. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu, Babe? Pengalaman gitu? Enggak. Nggak pernah, alhamdulillah ya. Iya. Nggak pernah ngalamin buruk itu. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Hidupnya santai aja, slow gitu ya, Be? Iya. Berarti tipsnya kalau orang hidup mah yang penting
pelong aja. Tapi sekarang saya mesti punya kakak 2 lagi, tapi udah umurnya udah pada tinggi-tinggi. Jadi dia ngikut anaknya ya. Dirawat sama anaknya. Iya, sama anaknya, sama mantunya, sama cucunya. Kalau saya kadang-kadang ngikutin ponakan saya juga ada tuh, ponakan saya laki-laki di Buaran situ. Di Buaran juga dekat. Iya, dekat saya di Buaran. Kenapa nggak tinggalnya sama ponakan? Ya sebentar bapak aja. Kalau saya mau diponakan, kalau nggak mau ke rumah tetangga tidurnya. Ada ponakan saya banyak, tapi saya nggak mau ngikutin ponakan. Soalnya ponakan itu udah ada yang punya istri, ada yang udah yang Nggak ada, enak juga gitu udah ya. ada yang punya suami, nggak enak juga kalau di ikutin ponakan. Jadi pengennya hidup menyendiri lah gitu. Awal mula bisa kerja di modern ini gimana ceritanya tuh, Bang? Oh bisa. Ceritanya saya cari-cari, saya kan dulu tukang cuci Komplek gitu. komplek ya, sering gosok. Klaster. Iya, di perumahan lah Di gitu ya. perumahan, iya. Nah, perumahan kampung juga sama juga di komplek juga sama. Nah, kebetulan mandor cari orang buat nyapu lagi. Kebetulan saya nanya-nanya ke temen. Nah, namanya kan Ibu Nok ya. Bu Nok, pengennya masih ada lowongan apa enggak tukang sapu? Oh, ada kebetulan. Emang kamu mau kerja? Iya, mau. Tapi gajinya kecil, nggak apa-apa, kecil juga dijalanin terus sama saya gitu. Sampai 7 tahun. Iya, gaji sampai 500.000 dua tahun itu, 2 tahun belum naik-naik. 3 tahun itu masih 500. Masih 500.000 sebulannya. Hampir jalan 3 tahun, maksudnya nggak naik-naik sebulannya. Iya, maksudnya 500 tuh iya. ya kagak naik-naik tuh udah 3 tahun. Terus 4 tahun kesini. Bareng udah kesininya 7 tahun baru naik 1 juta. Jadi 1 juta sebulan. 1.040.000 1 bulan gitu. Tapi cukup ya? Cukup kan ya buat sendiri. Buat sendiri kan nggak buat siapa-siapa. Saya kan istilahnya nggak beban. Tapi bisa nabung. Enggak, saya bisa-bisa aja. Buat apa? Saya kadang-kadang, maaf ya, bukan saya jorok. Saya ini suka sama cowok. Oh gitu. Iya, suka pacaran sama cowok. Jadi saya kalau pengen cium, bayar 200 apa cepet gitu, gocap. Kan dulu mau gocap mesti tinggi harganya ya. Zaman dulu waktu saya umur 15 tahun. Oh, sekarang mah udah enggak. Enggak, tapi sekarang saya juga mesti punya yang mantan-mantan saya yang dulu-dulu mesti pada datang ke sini. Iya. Oh gitu. Iya, mesti ada pacaran adek. Mesti pacaran dia nih. Pantes. Emang apa pada dibuka? Iya, mesti punya. Jujur banget ya. Iya. Tapi bahagia. Hidupnya bahagia. Indah sekali. Bahagia itu jadinya pikirannya ke situ melulu pengennya gitu. Jadi nggak ingin berumah tangga sama cewek. Ya dikurangin dah kalau kayak gitu. Mending uangnya ditabung buat sendiri. Nanti kalau perlu kan punya tabungan. Kadang-kadang saya mah kalau pengen ngesun ya pengen cium sama cowok suka beliin toko sebungkus gitu. Kalau saya nggak kuat ininya mentalnya. Kan saya suka kalau memandang cowok itu saya suka nggak kuat. Jadi pengen deketin aja gitu dulunya. Sekarang mah kurangin aja, Ben. Mending buat tabungan. Sekarang mah udah enggak. Iya, maksudnya buat tabungan. Sekarang mah udah. Kalau butuh apa-apa kan punya tabungan enak. Itu mah waktu saya masih muda sekali. Masa lalu lah. Iya, masa lalu banget. Tapi sekarang saya juga bekas yang dulu-dulu kan masih punya sih mantan-mantan dulu. Dia juga udah punya ganteng-ganteng lah, kayak ini ganteng-ganteng, ada yang jelek, kita manis semua tahu. Iya, saya punya pacar cowok putih, saya nggak suka. Kadang sholat nggak, Ben? Saya nggak pernah sholat. Kenapa tuh nggak pernah sholat? Kalau saya pernah nanya tetangga ustazah ya, ibu Haji. Iya. Saya pernah diajarin ngaji, diajarin sholat, kan saya yatim piatu. Waktu kecil umur 14 umur sama bapak saya sama ibu saya kan saya masih kecil. Nah, saya diajarin ngaji, disuruh sholat sama ibu Haji. Cuman saya bertanda tanya. Kenapa? Bu Haji, kalau saya melakukan sholat, ngerjain sholat, saya punya cowok, bagaimana, bisa apa enggak? Katanya gitu. Enggak boleh ya, katanya harus tinggal, katanya buang aja itu yang kamu suka sama cowok, kata Ibu Haji. Udah kamu katanya mendingan sholat aja, doain
doain bapak ibu kamu, kata dia gitu. Nah, itu Nggak, benar. iya nggak boleh main sama laki-laki, katanya diharamkan, kata Ustaz, kata Ibu Haji. Iya. Nah, udah kamu sholat aja sini, ntar sama anak Ibu Haji minta diajarin sholat biar kamu pinter, biar jadi anak kamu yang berguna. Katanya kan kamu kasihan yatim piatu, kata dia gitu ya, yatim piatu. Kalau kan waktu itu mau diajarin, sayanya nggak hilang tuh sama cowok-cowok saya yang ganteng-ganteng itu. Makanya jalanin sholat dulu biar nanti Saya belum lebih aman, nyaman gitu. Uang nggak usah diambur-amburin. Maaf nih, bukan Iya. lagi mengguri atau gimana gitu. Tapi saya main uang juga yang saya suka doang. Kalau yang nggak suka saya nggak pernah Iya, main tapi uang. kan Bapak harus punya tabungan, Iya. punya pegangan. Nanti kalau perlu kan enak gitu kan, daripada uang diambur-amburin, ya kan? Iya. Biar nanti rezeki tetap lancar, hidupnya Bapak sehat, aman, kan gitu, bahagia, nggak ada beban. Katanya kan biar hidup tuh jangan dibikin beban. Tapi kalau Bapak kayak gitu terus, nanti kedepannya kalau ada beban, Bapak seorang diri gimana jauh? Iya. Nggak ada Terus yang saya, peduli lagi. tapi saya ya maaf ya, kalau sakit-sakit ya sakit-sakit nih, nggak pernah ngalamin sakit. Bukan sih pengen ya sakit apa Parah gitu macam-macam nggak pernah parah-parah, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Misalnya sakit perut aja ya, sakit perut diobatin, kasih minyak tanah sedikit, langsung baik. Baca Bismillah, misalnya 2 kali, iya, langsung makanya, baik. makanya itu harus berterima kasih sama Allah, masih dilindungin gitu. Bapak harus belajar sholat itu biar tambah sehat, biar tambah berkah hidupnya gitu be. Ya maaf nih, bukan lagi ngajarin gitu Iya, kan, ya maksudnya nggak kita mah apa-apa, itu bagus. iya, saling saya juga masih belajar be, Iya. kan kayak gitu, sharing lah gitu. Jadi saya juga belajar, masih cari kebenaran kan gitu be. Tapi ya kenapa ya? Pikiran di otak saya ya, saya kayaknya ini ya keinginan saya nih dari kecil, dari pantaran si Dede ini nih, Iya. sampai manjat dewasa ya. Kalian pengennya ke cowok mulu, kenapa ya? Saya suka mikirin aja. Ya dalam mimpian saya juga, kalau ngimpi ya, saya nggak pernah mimpi mesra-mesraan sama cewek, ataupun mimpi seks sama cewek lah ya, nggak pernah. Kalian sama cowok mulu kalau ngimpi. Ya makanya itu Bapak harus sholat, Iya, saya dimulai mau sholat dulu. wudhu biar nanti berikan petunjuk Pasang, kan gitu. Kalau pasangannya kalau ngimpi sama cowok aja, sama cewek nggak pernah sekali ngalah. Dari kecil nggak pernah. Lagi ke satu, saya punya kelainan. Saya kalau sama cewek, burung saya nggak tegang. Iya, nggak tegang banget, nggak tegang sama cewek. Kalau sama cowok ada keinginan gitu. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ada Seharusnya diruqyah dulu, bilang-bilangin itu setan yang bertanduk. Banyak wudhu nanti biar diberikan petunjuk. Intinya kayak gini be, sekarang mah yang penting Bapak sehat, Iya, sehat, hidupnya Mas. selamat kan Iya, gitu, bahagia, iya. punya tabungan, enak udah gitu aja, fokus sekarang mah Iya. ya kan, Mm-mm. kehidupan berkah, sehat, bisa ketemu keluarga, keponakan, ya kan, Iya. nggak ngerepotin orang, kan gitu be. Lah, udahlah, harus dilatih be. Kalau nggak sekarang, mulai sekarang mau kapan? Mumpung masih sehat, Iya. masih diberikan umur 50-an. 50-an. Nah, 54. Setahun lagi. setahun lagi tuh. Umatnya Nabi Muhammad. Iya tuh. Iya Tuh maksudnya dia suka menggoda saya tuh orangnya. Tuh dia tuh jahat menggoda aku tuh bukan dia. menggoda. Iya tuh dia menggoda. Ya kan namanya peduli tuh, namanya Iya peduli. dia main mata mulu sama saya. Dia penggoda mulu tuh. Membuat saya Namanya peduli. membuat saya Be. terlena sama dia. Waduh. Dia membuat saya terlena tuh. Emang dia kalau kesini pura-pura kesini. Peduli, sayanya peduli sama situ. Kasihan Sama gitu sama Babe gitu kan, nggak ada yang ngakrabin, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngajak cerita. Kita kalau mau ngebagi-bagi duit kan nggak begitu. Iya gitu be, namanya orang kan kenal, Iya. jadi keluarga kan seneng. Kok orang nggak ada temennya kan kasihan, Iya. nggak ada yang ngajak ngobrol kan kasihan, kan gitu. Masa iya kita tegang lihat Babe sendirian cuman kerja di Tapi sini. kalau masalah
teman dari muda sampai sekarang udah tua juga, temen mah nggak ada putusnya. Ada aja yang ngobrol siang malam, ada yang nemenin juga remaja-remaja juga, yang remaja baru bulan tahun-tahun ini ya, anak sekarang suka ngobrol gitu, suka ngobrol sama teman-teman. Banyak kalau teman bapak mah sering banyak dah pokoknya, nggak pernah kesepian. Anak muda juga jangan dimprut. Ya enggak. Enggak lah, ngobrol biasa aja gitu ya, enggak lah. Jangan dulu setan belek. Iya. Jangan aku kayak aku belekan ya. Setan belek nih. Iya, setan belek. Ya kayak gitulah Be. Iya. Kalau orang mah yang penting lempeng aja sekarang hidupnya ya kan. Iya. Jadi nanti enak, nggak ada beban, nggak Iya. ada. Iya, amin, nggak ada beban. Sandungan lah, ya Iya. kan gitu. Saya ngomong-ngomong nih belum bisa sholat nih. Belum bisa apa belum mau? Belum bisa. Baru baca baru bisa setengahnya. Ya, Belum. ke tempat Ibu Haji aja kan katanya mau Iya, diajarin. bajunya udah ninggal. Anaknya Udah pada nggak ada, pada ke Bandung, ada yang kemana aja anaknya. Jadi anakku udah pada berumah tangga semua dulu kan. Mama kita walaupun belum bisa, kita datang aja ke musola yang iya, fokus yang penting menghadap Ada ke musola Tuhan. di depan rumah. Nah, itu depan rumah. Depan rumah ponakan maksudnya. Saya makan nggak punya tempat. Iya kayak ada gitu. perubahan, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Kalau Memang ibu pernah katanya tetangga dekat sama kakak saya yang paling pertama, yang paling tua. Pernah saya udah gede diceritain sama kakak. Katanya gini, ibu punya anak cewek semua. Nah saya ini dalam kandungan, kata ibu saya, biarin lah mau banci ke mau apa, yang penting laki-laki, kata ibu saya. itu kata siapa? Kata ibu. Emang ngomong sendiri sama bapak kayak gitu? Bukan sayanya, ada dari anak yang pertama. Ibu saya kan lagi ngambil saya ke dalam kandungan. Iya. Ibu saya bicaranya kayak gitu. Nah tetangga dekat tetangga ya. Ya dengar kata tetangga, Bu nggak boleh kayak gitu. Nanti dia nggak normal sama perempuan, nggak suka. Biarin, yang penting ada burungnya, kata ibu saya. Karena orang dulu nyebutnya titit, bukan burung, nggak titit. Orang zaman dulu mah kan nggak dijelasin dia ngomong gituannya ya. Jadi nyebutnya titit. Biarin, yang penting ada tititnya, kata ibu saya. Nah kata tetangga yang pernah anaknya kayak saya, yang saya alami begini, nggak demen sama cowok karena ibunya masih ada. Nah diobatin sama ibunya, katanya waras sama ibunya, diobatin sama ibunya. Tapi dibawa ke kiai kayak dibawa yang orang pinter kayak, nggak mungkin ada perubahan. Nggak ada perubahan kecuali saya nih, ibu saya masih ada nih. Tapi saya diobatinya pantaran ini nih. Kalau udah gede kan nggak boleh. Kalau kayak gini mesti boleh kan, tanggungan ibu. Jadi bisa normal gitu, bisa demen sama cewek, bisa hidupnya enak lah gitu, bisa suka sama enggak suka sama cowok-cowok gitu. Kata tetangga. Jadi itu juga ibu saya dibilangin begitu sama tetangga. Kalau di rumah kalau malam nggak mikir, kita masa mikir gini ya. Ya Allah, saya udah banyak dosa, benar-benar pernah jalanin sholat, nggak mikir ke situ. Iya, kepikiran gitu. Enggak, saya mikirin begini, cuma bukan mikirin ke situ, mikirin gini, mikirin nasib saya. Kenapa saya ya? Saya laki-laki, tapi saya punya burung, tapi saya kenapa nggak normal sama perempuan? Saya suka mikirnya ke situ kan gampang. Belakangan saya mikirnya, katanya gimana ini saya ya, ibu saya ngelahirin saya, katanya dengar-dengar ya bilang kayak gitu ibu saya, mau banci ke apa, yang penting laki-laki. Jadi saya pikiran saya gitu, pikiran dari ibu saya, kenapa ibu doanya gitu sama anak orang mah, biar dia jadi laki-laki yang normal, dia sempurna lah gitu ya. Kenapa dia kata-kata gitu sama anak yang pertama, sama tetangga deket. Jadi itu saya pikirannya kayak gitu. Jadi saya pernah dangdan, tahu waktu itu dangdan di salon, jadi cewek-cewekan. Waktu muda. Iya, waktu muda, umur 20 tahun, 25 tahun. Babeh, ada nggak keinginan Babeh yang belum terkabul gitu sampai sekarang? Ada nggak keinginan Babeh itu apa gitu? Itu keinginannya itu aja. Apa? Itu yang saya sukai. Susah. Sama kagak hilang-hilang. Susah. Ya makanya gitu. Kalau menurut saya, Bapak harus sering wudhu, sholat, menyerahkan diri, taubat ke Allah, minta petunjuk kan gitu. Nanti barangkali bisa sembuh kan gitu, Beh, ya. Sebenarnya sih kalau masalah sembuh, sebenarnya asli jelasnya mah sama ibu saya. Walaupun saya pengennya batin saya, niat saya mau ngaji, mau sholat, tapi itu ada aja halangannya.
kalau saya ada penggoda cowok yang ganteng-ganteng yang udah pernah saya iniin lah, sering bercanda, sering ingat gitu. Iya, kalau kayak gitu langsung buang. iya langsung buju makanya. Kalau pas waktu inget kayak gitu langsung buju biar nanti langsung dibasuh. Itu bohong tuh dia tuh. Iya dah. Nah, makasih ya Be ya atas Iya, waktunya. iya, Mudah-mudahan Bapak segera diberikan petunjuk Ya, jalan amin. kebenaran, diberikan kesehatan ya. Ya. Iya. Terima kasih ya teman-teman. Ya, gitulah sedikit cerita pengalaman dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan hidup. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Tetap semangat demi tujuan yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.